Sebelum memulai seminar itu aku coba menerapkan metode surat cinta. Nah, setelah itu aku mendapat ayat yang menguatkan bahwa oh iya ya, aku semakin yakin insya Allah apa yang aku share di kelas online itu benar-benar sesuatu yang... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi di DN Lestari. Udah lama ya nggak update video di YouTube, karena memang akhir-akhir ini aku lebih aktif di Instagram. Jadi kalau teman-teman ingin tahu update kontenku, kalian bisa follow Instagramku di @dnlestari ya. Karena saat ini aku memang aktifnya di sana gitu. Tapi bukan berarti yang YouTube aku tinggalin ya. Ini aku berusaha aktif lagi di YouTube, makanya aku bikin video kali ini teman-teman. Dan yang pengen aku bahas, yang pengen aku share kali ini adalah tentang serba-serbi amalan sholawat. Apalagi yang kaitannya dengan sholawatin aja. Beberapa di antara kalian mungkin udah ngikutin aku sejak lama, atau mungkin udah ngikutin sejak YouTube pertama aku yang dihack, terus aku bikin lagi yang sekarang ini. Jadi udah lumayan lama ya, sekitar hampir 4 tahun aku bikin konten teman-teman. Dan selama 4 tahun itu memang concernnya aku tuh lebih banyak nge-share tentang sholawat, entah keajaiban sholawat, kemudian jenis-jenis riyadhah sholawat yang aku jalani. Meskipun akhir-akhir ini aku juga kombinasi dengan self development yang lain, terutamanya the law of attraction atau hukum tarik menarik. Tapi yang jelas aku memang lebih banyak nge-share tentang sholawat teman-teman. Dan yang aku rasakan perbedaan dari waktu aku pertama kali bikin konten tentang sholawat sampai yang sekarang ini, aku ngerasain bahwa amalan sholawat itu semakin populer. Sudah banyak yang sadar, sudah banyak yang tahu tentang betapa istimewanya, betapa pentingnya, betapa ajaibnya amalan sholawat. Dan itu aku ngerasain banget perbedaannya gitu, perubahannya orang-orang udah banyak yang kenal dengan amalan sholawat. Bahkan yang mungkin dulunya skeptis atau kayak ragu-ragu mau ngamalin, itu sekarang udah mulai mengamalkan sholawat. Terutamanya peran dari sosial media, di mana sekarang semua orang semakin mudah untuk mengakses informasi, semakin mudah juga untuk nge-share tentang sesuatu. Ya salah satunya tentang sholawat ya, semakin mudah untuk diakses, semakin banyak orang yang tahu. Bahkan saat ini tuh populer yang namanya majelis sholawat. Terutamanya di daerah Jawa Timur, daerah tempat aku tinggal, itu yang namanya majelis sholawat. Hampir tiap daerah, tiap wilayah, bahkan tiap desa itu punya majelis sholawat teman-teman. Punya kegiatan sholawatan bareng-bareng gitu ya. Masyarakat berkumpul di suatu tempat, baca sholawat bareng-bareng. Dan alhamdulillah gitu ya, itu semakin banyak orang yang tergerak, tertarik untuk ikut bersholawat. Itu aku juga pernah diajak oleh salah satu teman aku untuk menghadiri suatu majelis sholawat yang bareng-bareng di lapangan. Nah itu memang secara pribadi aku memang jarang mengikuti kegiatan sholawatan bareng-bareng seperti itu. Dan itu agak aneh gitu ya mungkin ke temanku, karena dia tahu aku tuh sering nge-share tentang sholawat, tapi kok kayak jarang untuk hadir di kegiatan sholawatan bareng-bareng gitu. Karena memang cara menyampaikan atau cara aku nge-share tentang sholawat tidak seperti itu gitu ya teman-teman. Bagus banget orang-orang yang tergerak untuk bikin kegiatan majelis sholawat, bersolawat bersama-sama, itu bagus banget karena banyak orang yang tertarik untuk ikut gitu. Tapi aku punya metode tersendiri, aku punya cara tersendiri untuk mengenalkan sholawat ke kalian. Dan aku lebih nyaman dengan cara mengajak teman-teman untuk bersolawat secara private, secara tenang, atau bisa ini ya, mirip kayak meditasi, menyendiri, beruzlah khusus untuk duduk diam tenang ngamali sholawat dengan jumlah tertentu. Nah aku lebih
fokusnya nge-share tentang amalan sholawat dengan cara yang seperti itu. Tapi bukan berarti aku nggak suka atau nggak setuju dengan kegiatan majelis sholawat. Aku sangat setuju gitu. Ini hanya preferensi dan aku ya nyamannya nge-share tentang amalan sholawat dengan cara seperti ini, dengan cara mengajak teman-teman untuk ngamalin sholawat secara pribadi di rumah dengan tenang, ya sekalian juga berkontemplasi, merenung, bermeditasi gitu teman-teman. Ada yang mengenalkan sholawat dengan cara membuat kegiatan majelis sholawat bersama-sama. Ada juga yang mengenalkan sholawat lewat lantunan irama, entah hadrah atau juga mungkin lagu ya. Ada yang mengenalkannya dengan cara seperti itu. Silakan kita saling menghormati karena tujuan kita balik lagi untuk seluas-luasnya menyebarkan tentang syafaatnya Rasulullah, tentang pertolongannya Rasulullah gitu ya teman-teman. Dan ini juga menarik karena waktu itu aku dapat DM kayak gini, Kak, aku tuh dikasih tahu kalau nggak ada tuh dalil atau nggak ada tuh yang secara gamblang menjelaskan kalau punya hajat, punya cita-cita atau mau berdoa dengan sholawatin aja. Nah ini menarik juga teman-teman untuk dibahas. Makanya di video kali ini aku kasih judul serba-serbi tentang amalan sholawat. Kalau kita bicara soal dalil, soal keterangan, nah ini kan butuh ilmu yang lebih dalam ya teman-teman. Dan aku meyakini bahwa tidak semuanya itu harus tersurat. Tidak semuanya harus dengan gamblang kalimatnya jelas gitu. Ada juga yang perlu dengan pemaknaan, perlu dengan penafsiran yang lebih dalam, perlu dengan tadabur gitu ya. Nah ini aku pengen share ke kalian waktu aku mau ngadain kelas online basic yang mana itu memang kelasnya tentang sholawat dan loa. Nah sebelum memulai seminar itu aku coba menerapkan metode surat cinta. Nah setelah itu aku mendapat ayat yang menguatkan bahwa oh iya ya, aku semakin yakin insya Allah apa yang aku share di kelas online itu benar-benar sesuatu yang bismillah, petunjuk atau hidayah dari Allah, terutamanya tentang amalan sholawat. Waktu itu aku bertemu dengan surah Toha teman-teman, yaitu ayat 109. Kalian bisa cek ya. Nah di situ terjemahannya kurang lebih seperti ini. Pada hari itu tidak berguna syafaat atau pertolongan kecuali dari orang yang telah diberi izin oleh Tuhan yang Maha Pengasih dan Dia ridhoi perkataannya. Nah ada kalimat yang menarik, tidak berguna syafaat, nggak ada satupun pertolongan yang berguna kecuali dari orang yang telah diberi izin oleh Tuhan. Nah kira-kira nih teman-teman, siapa nih yang paling berpotensi untuk diberi izin, diberi wewenang untuk bisa memberikan syafaat? Orang tersebut siapa nih? Kita sebagai muslim sangat meyakini bahwa yang bisa memberikan syafaat, yang diberi izin untuk memberikan syafaat itu adalah Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Karena memang beliau seorang rasul, penyampai risalah, penyampai pesan, dan kita mengenal Tuhan, kita mengenal Allah dari beliau gitu kan. Makanya untuk ke Allah ya lewat Rasulullah. Itulah kenapa ada istilahnya sholawatin aja dalam setiap doa atau dalam setiap impian kalian. Karena sebelum mengutarakan impianmu kepada Tuhan, ya lewatlah Rasulullah gitu. Nah lewat Rasulullah ini dengan cara apa? Kita udah gak bisa ketemu secara fisik kan, tapi kita bisa bertemu secara spiritual, yaitu dengan kita perbanyak baca sholawat. Kita bersolawat kepada Rasulullah, yaitu dengan tujuan kita dikasih syafaatnya beliau, perantara pertolongan yang menghubungkan kita dengan Allah. Jadi kalau teman-teman kayak ngotot untuk mana nih dalilnya secara gamblang, secara tersurat, ya mungkin tidak ada yang secara itu gitu ya, secara clear, secara jelas, secara gamblang. Tapi kalau kita maknai ayat-ayat di Al-Quran itu
Ya beberapa merujuk bahwa memang untuk mengenal Allah, untuk ke Allah kita butuh perantaranya Rasulullah. Itulah kenapa Rasulullah diutus sebagai Rasul, penyampai pesan yang mengenalkan kita kepada Allah. Ya balik lagi ya, kalau memang ada orang yang tidak setuju dengan amalan sholawat, dengan istilah sholawatin aja ya, kita juga nggak bisa maksa ya teman-teman. Yang jelas untuk meyakini apa yang kita kerjakan, kita memang butuh ilmu. Jadi teman-teman, termasuk aku juga, kita memang terus harus belajar. Jangan berhenti untuk belajar teman-teman. Aku juga masih tetap berusaha untuk terus belajar, karena sampai akhir hayat hidup kita kan ihdinas syiratal mustaqim ya. Selalu minta petunjuk untuk dikasih jalan yang benar-benar jalan kebenaran. Dan itu nggak akan ada akhirnya gitu, kecuali maut yang memisahkan. Dalam sholat kita juga ada sholawat kan, bahkan itu termasuk rukun dalam sholat. Kalau kita tinggalkan sholawat dalam sholat kita, maka sholatnya tidak sah. Berarti kan sepenting itu adanya sholawat di dalam hidup kita teman-teman. Mungkin segitu dulu ya teman-teman yang bisa aku share ke kalian tentang serba-serbi amalan sholawat. Sebenarnya masih banyak hal lain, masih banyak tentang sholawat yang bisa kita bahas, yang bisa kita kupas teman-teman. Kalau kalian tertarik, aku ada tuh kelas online yang memang khusus ngebahas tentang amalan sholawat, yaitu kelas basic sholawat dan loa. Kalau kalian tertarik silakan bisa join kelasnya. Nah, untuk tahu kapan jadwal dari kelas online itu, teman-teman bisa follow Instagram aku di @dnresutari. Di situ ada info kelas online yang biasanya aku update di story, atau teman-teman WA di link ya, kalian klik link WA yang ada di bio Instagramku. Di sana akan dihubungkan dengan admin. Kalian bisa nanya kapan kira-kira jadwalnya kelas online. Oke, mungkin segitu dulu yang bisa aku share. Terima kasih banyak teman-teman. Silakan komentarnya ya, aku tunggu. Kita berdiskusi, kita belajar bareng-bareng di sini. Sekali lagi terima kasih banyak dan sampai jumpa lagi di video-video yang selanjutnya insyaallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.